Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Mia Dharma di Ruang Tamu Mia. Masih dalam series tentang confidence atau percaya diri. Berikut adalah saya mau bagikan mengenai tips. Selain yang minggu lalu kita belajar bagaimana kita membangun rasa percaya diri dengan menjaga atau merawat diri kita dengan baik. Nah, berikut adalah beberapa tips lanjutan supaya kita bisa berlatih atau melatih otot kepercayaan diri kita menjadi lebih kuat dan lebih baik. Salah satunya adalah yang pertama adalah be kind to yourself. Memiliki rasa atau menyayangi diri sendiri. Seringkali yang terjadi ketika kita merasa gagal atau ketika kita menghadapi suatu problem atau masalah yang berat, yang kritis, seringkali kita berkata-kata kepada diri sendiri atau memperlakukan diri sendiri dengan tidak baik, menyalahkan diri sendiri sedemikian rupa sehingga membuat level kepercayaan diri kita menjadi lebih menurun. Nah, beberapa tips yang saya akan bagikan hari ini salah satunya adalah be kind to yourself. Hal yang harus kita lakukan terhadap diri sendiri adalah memperlakukan diri sendiri dengan penuh kasih sayang. Karena kita harus punya mindset kegagalan atau ketidakberhasilan dalam hidup kita adalah sesuatu yang normal, yang kita harus terima. Kita tidak harus menjadi sosok yang perfect dalam segala hal, tetapi kita harus menyadari bahwa setiap manusia, setiap individu punya kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Oleh sebab itu, be kind to yourself adalah salah satu tips yang kita bisa lakukan untuk semakin membuat kepercayaan diri kita meningkat. Bahkan ada sebuah survei yang dilakukan di tahun 2009 yang disampaikan oleh Journal of Personality. Di sini dikatakan bahwa ketika kita memperlakukan diri kita dengan baik dan punya pemikiran bahwa kita tidak harus tampil sempurna atau mencapai sesuatu keberhasilan terus-menerus dalam hidup ini, membuat kita mempersiapkan diri pada hal-hal yang akan datang ke depannya, sehingga membuat kita merasa mampu menghadapi segala tantangan yang ada. Tips yang berikutnya adalah practice positive self-talk. Jadi seringkali yang terjadi, saya pun seringkali beberapa kali melakukan hal ini, bahwa ketika saya merasa gagal, saya merasa tidak mampu menghadapi tantangan yang ada, saya dengan cepat akan bilang, kamu nggak bisa, kamu pasti gagal. Nah, ketika saya tahu bahwa negatif self-talk akan semakin merusak level kepercayaan diri saya belajar untuk mengubah kata-kata yang negatif yang seringkali saya sampaikan kepada diri saya sendiri dengan kalimat yang lebih positif. Bahwa hidup ini adalah sesuatu yang harus disyukuri, terlepas dari kita berhasil atau belum berhasil untuk mencapai goal yang ingin kita capai. Contohnya, kalimat positif yang kita bisa sampaikan atau kita perkatakan ke dalam diri sendiri adalah ketika kita ingin bilang kepada diri sendiri bahwa I cannot handle this, saya nggak bisa nih menguasai ini atau melakukan hal ini. Ini sesuatu yang tidak mungkin saya lakukan. Kita harus bisa mengganti dengan kalimat yang lebih positif seperti I can do it. Apa yang harus saya lakukan adalah mencoba terlebih dahulu. Kemudian contoh yang lain adalah misalnya I cannot do anything right. Saya nggak bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik, dengan benar. Tetapi kita bisa ganti dengan kalimat yang lebih positif. Contohnya adalah I can do better next time. Saya bisa melakukan dengan lebih baik lain kali. Jadi mulailah dengan memperkatakan kalimat-kalimat yang positif terhadap diri sendiri.
Tips yang terakhir dalam membangun rasa percaya diri atau melatih otot kepercayaan diri kita adalah face your fears. Hadapi rasa takut. Beberapa kali saya sering membaca buku atau artikel yang mengatakan bahwa rasa percaya diri itu tidak bisa hanya didapatkan dengan hanya berharap, dengan hanya bermimpi bahwa keesokan harinya saya bisa menjadi orang yang lebih percaya diri. Nggak bisa. Tetapi yang saya pelajari adalah rasa percaya diri itu timbul ketika kita berani melangkah menghadapi ketakutan kita yang ada. Courage, keberanian. Dan keberanian melakukan apa yang selama ini kita anggap kita tidak mampu lakukan. Berani melangkah. Kemudian ambil langkah secara sengaja atau courage, and then kemudian intentionality atau tindakan yang kita sengaja untuk mempersiapkan hal-hal yang akan kita hadapi. Contoh misalnya, kegugupan ketika kita harus menghadapi atau melakukan public speaking. Saya tahu, kita semua tahu bahwa yang namanya public speaking itu tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Pasti ada rasa gemeteran, ada rasa gugup, nervous, ketakutan yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita berdoa, berharap bahwa rasa kepercayaan diri kita itu akan timbul tiba-tiba, tidak akan terjadi. Yang hanya kita bisa lakukan adalah mencoba melakukan public speaking. Berani melangkah untuk melakukan public speaking yang selama ini mungkin buat kita adalah hal yang paling menakutkan. Kemudian tindakan sengaja, intentionality, berbicara mempersiapkan diri dengan baik. Apa sih hal-hal yang kita harus persiapkan? Nah, keberanian dan tindakan yang sengaja inilah yang akhirnya melatih kita, mendorong rasa percaya diri kita timbul dengan lebih baik. Oleh sebab itu, semoga di edisi atau episode kali ini Ruang Tamu Mia masih berbicara mengenai bagaimana membangun rasa percaya diri atau melatih otot kepercayaan diri kita bisa lakukan sehari-hari sehingga pada waktunya nanti kita bisa menjadi pribadi yang lebih confident, lebih percaya diri. Saya Mia Dharma, terima kasih dan jangan lupa saksikan video berikutnya di Ruang Tamu Mia.